Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita hari ini belajar IPA untuk kelas 9, yaitu mengenai apa? Ya, sudah jelas ya di gambar dan di tulisan. Ada namanya sistem reproduksi manusia ya. Kalau dulu zaman anak-anak ya, asik pelajaran mengenai materi reproduksi manusia ya. Nggak apa-apa, ini buat pelajaran ya, bukan untuk yang hal aneh-aneh. Nggak apa-apa, kalian ini belajar. Nah, di sini yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki. Di sini bisa dilihat ya. Nah, ada uretra, penis, kemudian skrotum, testis. Nah, kemudian ini yang begini adalah irisan ya, irisan pada testis. Ada vas deferens, kemudian epididymis, vas efferens, lobulus, tubulus seminiferus ya. Bisa dilihat ya, ini lebih jelasnya. Bagian-bagian dan fungsinya. Testis, bagian testis mana? Ya, ini ya. Fungsinya menghasilkan sel sperma ya. Inilah produksi sperma itu ada di testis. Dan hormon ya. Skrotum. Skrotum yaitu bagian pembungkusnya. Ya, yaitu untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian tubulus seminiferus tadi sudah ya di gambar sebelumnya, yaitu saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Kemudian sel interstisial, sel Sertoli, kemudian penis, ada fasa diferensia yaitu penyalur sperma ke kantong sperma, ini vas deferens. Kemudian ductus epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kemudian kantong sperma dan kelenjar prostat dan kelenjar Cooper, itu penghasil cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak dari si sperma. Itu pada pria. Nah, yang selanjutnya adalah pada perempuan. Di sini ya ada oviduk, ovum, uterus, serviks, vagina. Nah, ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Bapak ya, kita masih belajar. Oke, di sini ada sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Ini namanya ovarium, ada sepasang ya di kanan dan kiri, penghasil dari ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba Fallopi. Ini tuba Fallopi. Nah, itu merupakan tempat bertemunya antara sel sperma dan sel telur atau ovum. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Ini ya, rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Ini ya, ada. Itu bagian-bagiannya. Sekarang ada namanya spermatogenesis. Wah, apa tuh? Yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Pertama dimulai dari spermatogonium, menghasilkan apa? Spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini menghasilkan yaitu adanya spermatosit sekunder ya. Ada dua ini. Karena kemarin kita udah bahas mengenai apa? Pembelahan sel ya, masih ingat? Ada mitosis dan meiosis. Nah, manusia ini termasuk dalam pembelahan meiosis. Kan ada dua, meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian spermatosit ini yang bagian sekunder ini menghasilkan 4 spermatide ya. Kemudian mengalami diferensiasi, menghasilkan spermatozoa. Ada ya. Itu yang pada laki-laki. Perempuan juga ada, namanya peristiwa oogenesis. Apa itu? Ya, itu sama, yaitu proses pembentukan sel telur. Ini pertama ada oogonium. Nah, menghasilkan
oosit primer, kemudian menghasilkan oosit sekunder dan badan kutu primer. Dan kemudian mengalami diferensiasi ya. Ada ootit. Nah, ini menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, itu pada perempuan ya. Ini juga masih pada perempuan ya, yang biasanya dialami oleh wanita atau perempuan. Ada namanya peristiwa menstruasi. Apa itu menstruasi? Yaitu seorang wanita yang dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya ya. Ini bisa dilihat, ayo sambil dilihat ya. Nah, ini peristiwanya di bagian sebelah kanan. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, akan terjadi pendarahan disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Tadi bagian-bagian sudah tahu ya, ini bagian endometrium di situ. Pendarahan ini disebut dengan menstruasi. Secara periodik ini menstruasi biasanya berlangsung selama berapa? 28 hari. Nah, biasanya siklus haid ini untuk perempuan itu sampai usia 40 tahun sampai 50 tahun. Nah, kemudian ada namanya peristiwa menopause, yaitu apa? Berhentinya menstruasi pada wanita. Itu ya. Jadi menstruasi. Selanjutnya ada namanya peristiwa fertilisasi. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi. Apa itu ovulasi? Pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Tadi udah dibahas ya, oosit sekunder. Nah, sel telur ini setiap dibuahi oleh sperma udah siap matang ya. Nah, peleburannya antara sel telur dengan sperma disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, terjadinya itu di mana toh? Nah, bisa dilihat ini terjadinya di mana? Di tuba falopi ya, ingat-ingat di sini. Tuba falopi ya. Itu peristiwa ini, ada video sedikit. Nih, jadi fertilisasi ini ada beribu bahkan juta-jutaan sperma yang berusaha untuk masuk ke dalam si sel telur. Tapi ingat, hanya satu yang boleh masuk ini. Ini kan. Nah, nih ya, ini kan berbondong-bondong, hanya satu, hanya boleh satu. Ingat, hanya satu. Nah, kalau sudah satu ya udah. Sudah, lainnya tidak bisa. Ini membentuk zigot ya. Sel morula, bastula, gastrula itu ya. Ini videonya sedikit. Tuh tadi. Kemudian banyak juga penyakitnya ya. Di sini ada keputihan, goner atau kencing nanah, ada sifilis atau raja singa ya. Makanya harus hati-hati nih. Nah, itu. Di sini ada keputihan, itu tanda-tanda seperti apa, pencegahannya seperti apa ini. Yo, harus hati-hati. Kemudian AIDS. Ini juga ya yang berbahaya, jangan sampai terjadi pada kalian. Kemudian herpes genitalis. Nah, itu apa? Nah, di sini ada ya, oleh virus herpes simplex tipe 2. Ada prostatitis. Nah, itu oleh bakteri E. coli. Kemudian epididymitis. Ya, itu apa? Disebabkan iritasi zat kimia, bakteri coliform. Nah, ini. Nah, caranya gimana? Terus tetap menjaga kesehatan ya. Pertama, jaga kebersihannya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, bebas dari racun, tidak mengenakan celana yang ketat ya, karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Mengenakan pakaian dalam ya, yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab. Kemudian pada perempuan ini mengganti pembalut sesering mungkin ya, 2-3 jam sekali. Menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Dan terakhir adalah tidak melakukan hubungan seks. Oke, itu tadi mengenai pembahasan sistem reproduksi. Untuk review coba silakan di kolom komentar apa
Apa pengertian dari menopause? Itu yang pertama. Yang kedua, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan itu di mana? Ya, silakan ditulis di komentar. Oke. Tadi ya, ada sistem reproduksi pada pria dan wanita dan penyakitnya. Mari kita jaga kesehatan. Jangan lupa karena sehat itu penting ya, terutama untuk organ-organ reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.